Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tata Andran Maulana, NIM 22 2019 029. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya bab 16 yang berjudul tentang entitas nirlaba. Pengertian organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba moneter. Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah, negeri, derma publik, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat, tubuh, dan beberapa para petugas pemerintah. B. Karakteristik organisasi nirlaba. Suatu organisasi dapat dikelompokkan sebagai organisasi nirlaba bila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang ke-1, sumber daya entitas nirlaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai perbedaan antara organisasi nirlaba dengan organisasi laba, sehingga dapat lebih memperjelas tentang batasan pemisahan antara organisasi nirlaba dengan organisasi laba, di mana dalam kepemilikan organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. C. Pembatasan yang ditetapkan oleh donatur. Dibedakan dengan syarat yang ditetapkan oleh donatur. Suatu syarat yang ditetapkan oleh donatur menyebabkan si donatur memperoleh kembali uangnya atau membebaskannya dari janji untuk memberi. Jika syarat tidak terpenuhi, pembatasan oleh donatur secara sederhana membatasi penggunaan aktiva yang disumbangkan jika tidak ada kejelasan apakah donatur menyebutkan syarat atau pembatasan janji. Suatu janji diasumsikan sebagai dengan syarat. D. Hibah berupa aktiva yang memiliki masa manfaat jangka panjang. Suatu aktiva hibah mungkin terikat atau tidak terikat tergantung pada kebijakan akuntansi organisasi atau pembatasan ditetapkan oleh donaturnya. Organisasi boleh memilih baik kedua metode akuntansi yang harus ditetapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Metodenya adalah sebagai berikut. Pertama, organisasi boleh menetapkan kebijakan akuntansi yang mencerminkan pembatasan waktu yang jatuh tempo selama masa manfaat aktiva sumbangan. Yang kedua, jika tidak ada kebijakan yang menyatakan ada pembatasan waktu dan tidak ada pembatasan oleh nature, hibah merupakan sumbangan tidak dibatasi penggunaannya. Berakhirnya pembatasan yang ditetapkan oleh donatur. Berakhirnya suatu pembatasan ditetapkan oleh donatur diakui dalam periode di mana pembatasan berakhir. Jika hibah yang disumbangkan tergantung pada lebih dari satu pembatasan, maka efek dari berakhirnya pembatasan diakui dalam periode di mana pembatasan yang terakhir berakhir. E. Transfer yang bukan merupakan kontribusi. Kontribusi tidak mencakup transfer berupa transaksi pertukaran transfer di mana entitas nirlaba bertindak sebagai agen, trustee, atau perantara sumbangan atau pengecualian pajak, insentif pajak, dan pengampunan pajak. 1. Transaksi pertukaran. Transaksi pertukaran adalah transfer secara timbal balik di mana kedua belah pihak memberi dan menerima jumlah yang sama. Penjualan produk dan jasa merupakan transaksi pertukaran. Transaksi pertukaran kadang kala sulit untuk dipisahkan dari kontribusi. 2. Transaksi keagenan. Suatu transaksi keagenan adalah suatu aktiva yang ditransfer kepada organisasi nirlaba, namun organisasi tersebut hanya memiliki sedikit atau tidak ada sama sekali keleluasaan untuk menggunakan aktiva tersebut dan aktiva diteruskan kembali kepada pihak ketiga. A. Standar akuntansi keuangan adalah kerangka acuan dalam prosedur yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan sehingga dapat diperoleh kesamaan prosedur
Dalam menjelaskan bagaimana laporan keuangan disusun dan disajikan, terdapat satuan bahasa dan menganalisa laporan keuangan. Dengan demikian, laporan keuangan entitas nilai apapun harus memenuhi dan menerapkan standar akuntansi keuangan yang terkait. B. Pengukuran. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang. Untuk mengetahui setiap laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan laba rugi. Pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlihat dalam suatu transaksi keuangan, di mana jumlah rupiah ini akan dicatat untuk dijadikan data dasar dalam penyusunan statemen keuangan. C. Penilaian. Tujuan penilaian adalah untuk mempresentasikan atribut pos-pos yang berpaut dengan tujuan pelaporan keuangan dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai, sedangkan atribut adalah sesuai dengan yang melekat pada suatu objek yang menggambarkan sifat yang dikandung oleh objek tersebut. D. Laporan keuangan entitas nirlaba. Tujuan laporan posisi keuangan menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset itu serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lain dapat membantu memberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali anggota kreditur dan pihak lain untuk menilai a. Kemampuan entitas nirlaba untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, dan likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dan kebutuhan pendanaan eksternal. E. Laporan posisi keuangan Statement of Financial Condition, klasifikasi aset dan liabilitas. Laporan posisi keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aset dan liabilitas. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan aset dan liabilitas yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Sebagai contoh, entitas nirlaba biasanya melaporkan masing-masing unsur aset dalam kelompok yang homogen. Klasifikasi aset bersih, terikat atau tidak terikat. Laporan ini posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset, yaitu berdasarkan pada ada atau tidaknya pembatasan oleh pemberi sumber daya yang mengharapkan pembayaran kembali, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Adapun pembatasan permanen terhadap aset seperti tanah atau karya seni yang diberikan untuk tujuan tertentu untuk dirawat dan tidak untuk dijual. Sedangkan pembatasan temporer terhadap sumber daya berupa aktivitas operasi tertentu, investasi untuk jangka waktu tertentu, pengguna selama periode tertentu di masa depan, atau pemerolehan aset tetap. Dan akun-akun yang umumnya terdapat di dalam laporan posisi keuangan antara lain: yang pertama, kas dan setara kas, dalam kondisi di mana sumbangan dana yang bersifat terikat harus dipisahkan dari kas tidak terikat. B. Piutang hibah yang disajikan dan realizable value merupakan sumbangan dana yang akan diberikan oleh pemberi sumbangan namun secara aktual belum terrealisasi. C. Beban dibayar di muka merupakan pembayaran yang dilakukan di muka untuk memperoleh manfaat di masa depan. D. Investasi dalam hal ini investasi yang dilakukan dalam bentuk saham maupun obligasi yang disajikan berdasarkan fair market value. E. Utang jangka panjang merupakan utang yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Dan laporan aktiva, Statement of Activity. Laporan aktivitas difokuskan pada ordinasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset besi selama satu periode. Perubahan kelompok aset besi. Laporan aktiva menyajikan jumlah perubahan aset bersih terikat permanen, aset bersih terikat temporer, dan aset bersih tidak terikat dalam suatu periode. Dan klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambahan aset bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aset bersih tidak terikat. Informasi pendapatan dan beban.
Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto. Namun demikian, pendapatan investasi dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-beban terkait seperti beban penitipan dan beban penasihat investasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dan akun-akun yang umumnya terdapat di dalam laporan aktivitas antara lain: A. Kontribusi dilakukan pencatatan sesuai dengan file market value pada saat tanggal pemberian. B. Pendapatan atas program jasa merupakan pendapatan yang diperoleh atas pemenuhan jasa kepada pihak terkait atau pendapatan yang diperoleh sebagai akibat atas pertukaran maupun transfer atas kas maupun aset lainnya. C. Membership dues merupakan pendapatan yang diperoleh secara rutin atas pembayaran oleh anggota. Dan laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK nomor 2 tentang laporan arus kas dengan tambahan berikut. 1. Aktivitas pendanaan penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi itu jangka panjang. 2. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas, sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi. Definisi atas komponen laporan arus kas berdasarkan SAK ETAP halaman 167 antara lain: 1. Aktivitas operasi aktivitas penghasil pendapatan utama dari entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi atau pendanaan. 2. Aktivitas investasi, perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan singkat mengenai kebijakan akuntansi yang penting serta berisikan tentang kebijakan atas sumbangan berdasarkan pada SAK ETAP halaman 34 paragraf 8.2 menyatakan bahwa catatan atas laporan keuangan harus A. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan paragraf 8.5 dan 8.6. B. Mengungkapkan informasi yang disarankan dalam SAK ETAP tapi tidak disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah disebutkan di atas maka akan memberikan manfaat yang maksimal sekaligus menjadi sarana yang optimal dalam pengambilan keputusan bagi para pihak terkait bila mana disajikan sesuai dengan standar yang berlaku. Kontribusi. Bagi sebagian besar organisasi nirlaba, kontribusi atau sumbangan merupakan sumber utama pendapatan. Kontribusi adalah transfer kas atau aktiva lain tanpa syarat pada organisasi atau suatu penyelesaian atau suatu pembatalan utang-utangnya, tidak secara timbal balik oleh organisasi lain yang tidak bertindak sebagai pemilik. Perhatikan karakteristik dari transfer dalam pengertian tersebut adalah: yang pertama, bahwa transfer dilakukan tanpa syarat. Yang kedua, bahwa transfer dilakukan sukarela dan transfer tidak timbal balik. Tutup kurung, dengan kata lain, aktiva diterima dan kewajiban dibatalkan tanpa ada pertukaran nilai. Tutup kurung. Dan kesimpulan. Terakhir, organisasi nirlaba yang merupakan instansi pemerintah disyaratkan agar mengikuti standar akuntansi pemerintah. Sedangkan organisasi nirlaba yang bukan instansi pemerintah disyaratkan untuk menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Laporan keuangan dari organisasi nirlaba yang bukan instansi pemerintah meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.